Salam Tani. Hari ini tanggal 8 Mei 2026. Saya akan membagikan video yang luar biasa, tanam cabai tanpa dicacah. Metode bedeng bongkahan untuk tanah yang sehat. Nah, sahabat, ini dia tanah yang baru saja kita gali menggunakan porok. Ini bentuknya kalau kita gali dengan menggunakan porok berbentuk bongkahan. Ya, bongkahan-bongkahannya seperti ini. Dan kita akan gunakan secara langsung tanpa kita cacah secara halus kecil-kecil seperti ini, tapi kita biarkan bongkahannya seperti ini, seperti video saya sebelumnya. Di video yang ini silahkan ditonton. Kita tidak akan olah. Maaf, disclaimer, ini kendaraannya barusan lewat dan saya ambil live nya ini teman-teman, tanpa editing nanti, sehingga ini menjadi bukti nyata. Nah, kita lanjut teman-teman. Biasanya kalau kita tanam cabai, tanah harus dicacah sampai halus kan? Ya. Tapi kali ini saya mau kembali tunjukkan cara yang berbeda. Tanah ini tidak saya hancurkan. Kondisinya masih seperti ini nanti. Cukup ini kita bongkar kasar menggunakan porok. Ini dia bongkahannya. Nanti di pinggiran sini kita akan bentuk seperti konsep reset bed. Nah, video reset bed silahkan ditonton. Tetapi tanah ini tidak kita hancurkan secara halus seperti membuat bedengan pada umumnya. Kita lihat ke sana. Semua akan seperti ini nanti. Dan ini nanti kita akan tanami cabai secara langsung. Saya yakin banyak yang tanya, kenapa tidak dihaluskan saja seperti biasanya? Nah, sahabat tani, ini sebelumnya sudah sering diolah halus. Ini bedengan yang sering saya gunakan, dan tanah saya cangkul porok, kemudian seperti biasanya kita haluskan tanahnya sekecil-kecil mungkin, kita cacah sehalus-halus mungkin, baru kita tanami tanaman yang kita mau gunakan untuk kita tanam. Nah, dampaknya apa? Sahabat tani, dengan membiarkannya berupa bongkahan besar seperti ini, kita sebenarnya memberi ruang nafas baru atau aerasi yang baik untuk akar tanaman cabai nantinya. Kalau sering kita haluskan, justru tanah jadi cepat padat atau bantat. Untuk teman-teman, kalau penggunaan mulsa pada konsep ini memang cukup sulit. Nanti pasti mulsa akan membentuk benjolan-benjolan. Nah, ini untuk penggunaan mulsa tidak recommended, tidak saya rekomendasikan. Konsep ini teman-teman, untuk celah bongkahan ini memudahkan air meresap dan menjaga mikroba tanah tetap hidup. Untuk menanamnya nanti, kalau kita kesulitan misalnya meletakkan titik tanaman nanti, cukup kita tugal. Kalau misalnya posisi tanah yang keras seperti ini, kalau sulit kita letakkan cabai, kita tugal yang bongkahan keras seperti ini. Tapi yang kalau seperti ini kita cukup langsung kita tanami saja tanaman cabainya. Metode ini bukan karena malas, tapi ini adalah teknik pengolahan tanah minimum. Celah yang
di antara bongkahan ini akan memudahkan air meresap dan menjaga mikroba tanah tetap hidup. Ya, konsep ini juga bagus. Ya, selain tadi untuk tanah yang sering digunakan sebagai bedengan, yang sering dihancurkan, cocok untuk tanah yang pasiran atau ketika kita tanam cabai di musim kemarau, karena tanah ya, bedengan yang sering kita hancurkan kalau terkena terik matahari, mikroba-mikroba baik akan mudah mati di atas atau di dalam bedengan. Dan teknik ini juga efektif untuk hal itu. Ya, coba kita lihat titik sebelahnya. Ada di sebelah ini, kita akan ambil videonya sebelah sana teman-teman. Nah, ini salah satu bukti lahan yang sering digunakan jadi bedengan, ketika hanya diuruk seperti ini membentuk bedengan tanpa kita hancurkan, tanahnya sudah kondisi seperti ini. Bayangkan kalau kita hancurkan lagi teman-teman, ini juga tentunya nanti tanahnya akan menjadi sangat halus seperti ini, dan ini tidak baik seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga pada musim kemarau air mudah cepat hilang. Mikroba-mikroba yang kita siapkan atau tempatkan di atas bedengan ini akan mudah mati karena panas terik. Jadi bongkahan seperti yang sebelah sini jauh lebih efektif untuk bedengan di musim kemarau. Nah, sahabat, ikuti terus video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.